Bom-bom terbaik Rusia di bebek neraka Su-34 rontok dihajar rudal Ukraina, ini kecanggihannya. Su-34 Rusia ditembak jatuh. Serangan Rusia ke Ukraina menimbulkan kerugian yang besar bagi kedua belah pihak. Tak hanya korban tentara dan masyarakat sipil, sejumlah peralatan militer juga hancur dalam perang dan sudah berlangsung hampir 2 minggu tersebut. Sejumlah helikopter tempur canggih milik mereka dilaporkan berhasil ditembak jatuh pihak Ukraina. Dilansir dari airspacereview.com, sebuah fighter bomber Su-34 fullback dilaporkan rontok oleh rudal pertahanan udara jenis Panggul, Manpers Ukraina. Foto-foto yang beredar di media sosial menunjukkan puing-puing dari Su-34 dengan bord 24 merah. Keterangan menyebut si bebek neraka itu jatuh ditembak di wilayah Chernihiv. Selain puing-puing pesawat, juga ada foto yang memperlihatkan pilot pesawat tersebut yang berhasil dievakuasi oleh warga. Kemudian ada juga video yang memperlihatkan detik-detik jet tempur menyerupai keluarga Su-30 saat jatuh di kiri dengan teriakan dan tepuk tangan si perekam video. Walau belum dikonfirmasi oleh Kremlin, foto-foto dan video yang beredar sepertinya akan sulit dibantah. Dikutip dari Indomiliter.com, 1 Maret Sukhoi Su-34 adalah pembom tempur jarak jauh yang dirancang sebagai pengganti Su-24 Panzer. Meski tak dibekali weapon buy, namun Su-34 dapat menggotong amunisi dalam jumlah besar dengan 12 cantelan. Daftar bom atau roket tanpa pemandu (DAM-DAM) yang dapat disewa Su-34 mencakup FEB 500T, BTEP 500 SHP, ODEB 500 BM, OFEB 250-270, ODEB 100-120, P50T, roket S80M, S-roket 8BM, S130F, S8COM, dan S25UFM PU. Sementara rudal yang dapat dibawa terdiri dari rudal udara ke udara, R27R1, R27T1, R73E, dan RVV-AE, rudal udara ke permukaan KH-59ME, KH-31E, KH-31P, KH-29T, KH-29L, dan bom pintar S-25LD, KAB-500KR, KAB-500L, KAB-1500KR, KAB-1500L LGB, dan bom curah cluster bom RBK-500 SPBE. Su-34 juga dilengkapi dengan satu kanon GSH-301 30mm dengan 150 peluru. Saat ini AU Rusia memiliki 125 unit Su-34 dengan tipe yang diterbangkan secara operasional di Rusia, juga digunakan di Suriah, serta oleh unit uji pengembangan oleh Resimen Penerbangan Bomber ke-277 di Komsomolsk-Kurba di timur jauh, Resimen Penerbangan Bomber ke-559 di Morozov di wilayah Rostov dekat Ukraina, dan Resimen Penerbangan Campuran Independen ke-47 di Voronezh, Bali Timur, yang juga dekat Ukraina. Sukhoi Su-34 ditenagai 2 kali Saturn AL-31FM-1 Afterburning Turbofan engines dengan afterburner. Kecepatan maksimum Su-34 adalah Mach 1,8 dan punya radius tempur 1,100 km dengan payload 8 ton. Dengan free range, Su-34 dapat terbang sejauh 4.500 km dan terbang sampai ketinggian 17.000 meter. Untuk kelincian manuver, Su-34 dengan 2 awak ini dapat disamakan dengan F-16 Fighting Falcon. Dapat disamakan dengan F-16 Fighting Falcon yang dapat menahan gravitasi sampai 9G. Dikutip dari RBTH.com, The National Interest menerbitkan sebuah artikel berjudul Pesawat Pengebom Tempur Su-34 Melegenda karena satu alasan sederhana. Tanpa bertele-tele, sang penulis segera menjelaskan alasannya sebagai berikut. Pesawat ini dapat dengan mudah mencapai tujuannya di kemana saja dan kapan saja. Sang penulis Caleb Carlson mengatakan Su-34 adalah salah satu pesawat pengebom tempur terbaik Rusia. Dalam artikel itu, Larson memaparkan Su-34 adalah salah satu pesawat pengebom tempur terbaik Rusia. Dalam artikel itu, Larson memaparkan sejumlah keunggulan pesawat tersebut seperti kokpitnya yang besar dan luas. Kokpit pesawat juga dilengkapi toilet dan dapur kecil. Kapsul kokpit dibuat dari perisai baja dengan lapisan titanium. Dengan begitu, pilot akan terlindungi dari tembakan senjata api dan senjata anti pesawat ringan. Berbagai komponen lain pada pesawat ini pun dilindungi lapis baja. Selain 12 senjata yang menggantung pada sayap dan badan pesawat, Su-34 juga memiliki meriam 30mm untuk menyerang sasaran darat. Tak hanya itu, Larson juga memberikan perhatian pada bodi Su-34 yang unik karena bentuk moncongnya yang agak ceper. Bak paru BB Su-34 dijuluki Platypus.
Pesawat Su-34 mengombinasikan kekuatan sebuah bomber yang memiliki muatan bersenjataan yang besar dan daya jelajah yang tinggi dengan kemampuan manuver sebuah pesawat tempur yang luar biasa. Kelebihan ini sebagian besar dicapai karena pesawat itu menerapkan konsep Tree Surface Design. Salah satu fitur yang paling mencolok pada Su-34 adalah bentuk ekornya. Ekor pesawat menampung parasut pengereman, mesin tambahan, bahan bakar cadangan, dan antena radar belakang yang bisa memperingatkan pilot jika sewaktu-waktu dikejar rudal musuh. Akhirnya, Caleb Carson menyimpulkan bahwa sekalipun tak dilengkapi teknologi siluman, Su-34 telah merupakan sepadan bagi pesawat-pesawat tempur generasi ke-4++ dan tak akan pensiun dalam waktu dekat. Helikopter milik Rusia hancur di sengat rudal pertahanan Ukraina. Diketahui langkah militer Rusia memasuki kota Kiev saat ini dikabarkan masih bertahan. Alih-alih mendapat kemajuan signifikan, sejumlah alutsista Rusia rontok dihajar pertahanan Ukraina. Terbaru, militer Ukraina pada Sabtu, 4 Maret merilis sebuah video yang diklaim menunjukkan helikopter tempur Rusia ditembak jatuh. Dalam video tersebut menunjukkan helikopter dihantam oleh satu rudal yang diduga merupakan Manpads atau rudal panggul anti serangan udara Igla. Helikopter tersebut langsung terbakar dan jatuh. Belum diketahui detail tentang kejadian tersebut, tapi diduga helikopter itu merupakan jenis heli serang Ka-52 atau Mi-24 Rusia. Helikopter serang yang terbang rendah memang rentan disengat rudal panggul. Sistem rudal S-400 Rusia dilaporkan telah memecahkan rekor dalam perang di Ukraina setelah menembak jatuh jet tempur Su-27 Kiev dari jarak 150 km. Menurut laporan The Aviationist, insiden itu terjadi pada perang hari kedua. Sistem rudal canggih tersebut dioperasikan di Belarusia dan menembak jatuh jet tempur Ukraina di atas wilayah udara Kiev. Tembakan itu membuat pemandangan di langit Kiev seperti hujan meteor. Militer Ukraina tidak mengonfirmasi insiden itu, yang jika dikonfirmasi akan mencatatkan rekor penggunaan S-400 dalam perang nyata untuk pertama kalinya dengan jarak tembak sangat jauh. Menurut laporan tersebut, pilot Su-27 Ukraina yang jadi korban adalah Kolonel Alexander Oksatsenko, salah satu pilot terkenal di dunia. Meski tidak mengonfirmasi insiden itu, faktanya Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky secara anumerta menganugerahi pilot dengan gelar Hero of Ukraine. Pemberian gelar diumumkan kantor presiden melalui akun media sosial pada 1 Maret 2022. Salah satu pilot pesawat tempur terbaik di dunia, Kolonel Alexander Oksatsenko, meninggal dalam pertempuran udara. Dia mengalihkan pesawat musuh, Presiden Ukraina udara. Presiden Ukraina Zelensky YUE menganugerahi Oksatsenko sebagai anumerta dengan gelar Hero of Ukraine. Beristirahat dengan damai, tulis kantor presiden Ukraina via akun Twitter @president_of_UKR pada 1 Maret 2022. Menurut European Air Show, dalam postingan di halaman Facebooknya, pilot Oksatsenko yang dijuluki Grey Wolf kehilangan nyawanya pada Jumat malam ketika jet tempurnya ditembaki jatuh oleh sistem rudal pertahanan udara S-400 Triumph Rusia. S-400 dianggap sebagai salah satu sistem pertahanan udara paling canggih dan kuat di dunia. Senjata pertahanan ini memiliki kemampuan untuk melindungi wilayah udara dari hampir semua jenis serangan udara termasuk drone, rudal, dan bahkan jet tempur siluman. Sistem rudal ini mampu mengambil hampir semua target udara dalam jarak 400 km dan dapat secara bersamaan menyerang 36 target S-400. Saat Rusia melancarkan serangan habis-habisan ke Ukraina, negara blok NATO berduka kehilangan jet tempur dan helikopter. Jet tempur MiG-21 Lancer dan helikopter EIR-330 Puma jatuh di Rumania Timur dekat Laut Hitam. Dua armada tempur NATO itu semula untuk memperkuat sayap timur ketika Rusia melakukan invasi ke Ukraina. Helikopter IER-330 Puma jatuh pada hari Rabu di daerah Gura Dobroge, 11 km dari lapangan terbang, menewaskan 7 orang di dalamnya, kata Kementerian Pertahanan Rumania. Sementara jet tempur MiG-21 Lancer yang melakukan misi patroli udara kehilangan kontak dan menghilang dari radar. Jet tempur itu ditemukan jatuh di dekat Kogialak, sebuah daerah tak berpenghuni di dekat Laut Hitam.